Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Warungku ditutup cil. Karya dari My Mei. Masih terngiang-ngiang boneka kecil berbentuk manusia dibungkus kain putih kusam yang kutemukan di atas atap tadi. Siapa yang sengaja meletakkannya? Aku baru ingat sore-sore waktu itu yang aku kira tikus atau kucing. Lalu suara apakah sebenarnya di atas kala itu? Apakah ada hubungannya? Bayanganku menerawang. Kepala ini menjadi terasa sakit. Adele dalam gendongan terus saja memajukan badannya. Tangan kanannya menuju ke arah pintu rumah yang seakan mengisyaratkan mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba sebuah mobil elf berhenti tepat di bawah pohon asem. Tak berselang lama pintu mobil pun dibuka. Beberapa orang mulai turun. Ada mungkin sekitar 15 orang. Terlihat dari pakaian yang dikenakan sepertinya mereka habis menghadiri sebuah acara resmi atau hajatan. Detik itu kemudian mereka masuk ke dalam warung. Nampak salah satu dari mereka celingukan. Pastilah mencariku. Banyak pembeli nih. Ani mana ya? Kok gak datang-datang? Gumamku cemas. Karena Adele merengek-rengek minta masuk. Matanya terus saja melihat ke arah pintu. Semisal sudah bisa berbicara pasti mau bilang, "Ayo papa, Adele mau masuk." Sepertinya aku harus menyusul istriku. Pembeli sudah berdatangan. Sedangkan Adele masih saja terus merengek-rengek. Biasanya anak kecil kan selalu mencari perhatian jika ada keramaian atau orang tuanya sedang sibuk dengan orang lain. Tapi, ada apa dengan gadis kecilku ini? Kenapa sama sekali tak mau menatap ke arah warung dan terus saja mengajak masuk ke dalam rumah? Apalagi ketika tak sengaja menoleh ke arah warung, Adele langsung ketakutan dan mengalihkan pandangannya. Baru juga diri ini hendak beranjak dari tempatku duduk, Ani, istriku, yang diharapkan kehadirannya sudah terlihat di jalan dengan menenteng plastik hitam. Ia berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Aku terperanjat saat sebuah mobil berwarna gold melaju dengan kecepatan sedang, seakan hendak menabraknya. Entah mengapa firasatku menjadi tidak enak, sebab kendaraan itu dikendalikan secara ugal-ugalan. Sontak, aku hendak berlari menghampiri Ani. "Ani!" teriakku spontan saat menyaksikan ia hendak tertabrak. Lantas aku pun ingin segera menyelamatkannya. Akan tetapi, baru saja selangkah maju, gerak kaki ini terhenti ketika seorang laki-laki pengendara motor berbaju werpak putih di belakang Ani dengan sigap turun dan segera menyambar tubuh langsingnya. Mobil yang hampir menabraknya kabur begitu saja. Lelaki yang memakai helm hitam itu berjalan mundur sambil menarik pinggang istriku, lalu kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya sempoyongan dan bersandar setengah berdiri di sebuah pohon mahoni di samping warung Cik Lisa. Sore ini jalan raya sangatlah ramai. Berlarilah diri ini untuk segera menghampiri mereka berdua. Ada rasa cemburu di sela-sela rasa bersyukurku karena Ani selamat. Terlebih kulihat mamahnya Adele kehilangan tenaga karena syok hingga jatuh terkulai lemas. Lantas disambut oleh lelaki tersebut yang ternyata adalah Mas Yogi. Sehingga tubuh Binal istriku berada dalam pangkuannya. Ani dan Mas Yogi tak sadar kalau aku di dekat mereka. "Ani, kamu gak apa-apa kan?" tanya Mas Yogi, nampak cemas, seraya memiringkan badannya memegang bahu wanita cantik istriku. Mereka saling bertatapan di hadapanku. Lagi-lagi rasa cemburu menyusup dalam hati saat istriku lemas dan jatuh dalam pelukan lelaki montir tersebut. Mereka terlihat saling berpandangan, tetapi tak lama kemudian Ani memalingkan wajah. "Ani," istriku mencoba mengatur nafas, tapi Mas Yogi sepertinya tersepona oleh kecantikan istriku. Ia nampak menikmatinya. Tak berselang lama laki-laki berbaju werpak putih tersentak, lalu mendadak berpaling muka ketika mendengar tangisan Adele. Mereka berdua langsung mencari-cari asal suara yang ternyata
ada di hadapan mereka. Mas Yogi nampak kaget dan merasa terpergoki. Ia jadi salah tingkah, bahkan terlihat jelas pipinya memerah. Mamanya Adele berusaha berdiri, tapi kesulitan sehingga harus dibantu. Akhirnya aku tarik pelan tubuh Ani yang masih dalam pangkuan tetanggaku itu. Kemudian memapahnya sambil menggendong Adele. Adele, aku gendong aja bang, kata Mas Yogi menawarkan bantuan, karena memang agak repot dan kuberikan Adele padanya. Kami berjalan berbarengan dan pembeli sudah tak sabar ingin segera dilayani. Ketika aku baru sampai di warung, Mbak Erlin langsung menghambur, lalu bergantian memapah istriku. Aku pun langsung melayani pembeli. Setidaknya Ani dan Adele ada yang menemani di rumah. Bang, aku pulang dulu ya. Tadi kebetulan waktu kejadian aku habis menyeberang dari rumah sakit. Aku habis pulang kerja bang. Aku yang sedang menggoreng nasi seketika menatap Mas Yogi. Bila diingat aku malu padanya karena aku masih mempunyai hutang. Ditambah rasa cemburu membara dalam hati. Iya mas, terima kasih sekali. Kalau tidak ada mas mungkin Ani belum tentu selamat, ucapku sembari tangan tetap fokus menggoreng nasi. Iya bang, sama-sama. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ia melambaikan tangan. Di sini warungnya enak ya. Entah kenapa tadi kayak ada yang menarikku. Refleks kakiku menginjak pedal rem dan berhenti gitu aja tepat di sini. Lalu melihat warung nasi goreng ini kok membuat hatiku senang dan ingin mampir. Celetuk salah satu dari rombongan mobil yang tak lain ia adalah sang sopir. Karena aku fokus dengan pesanan mereka, alhasil aku gak gitu jelas mendengar obrolan mereka. Mereka pesan 15 porsi nasi goreng dan 50 porsi lagi minta dibungkus. Sungguh, aku sangat senang. Walaupun capek tak mengapa, yang penting jualanku habis. Aku berniat setelah menutup warung langsung mau tidur. Setelah rombongan tadi selesai makan, sang sopir berbicara padaku. Nasi gorengnya enak banget bang. Nanti akan saya rekomendasikan kepada teman dan kerabat saya. Gak bakalan nyesel makan di sini karena memang enak banget. Aku mengangguk-angguk dan menyunggingkan senyum. Setelah membayar dan membawa 50 bungkus nasi goreng, mereka segera naik ke mobil Elf. Mobil Elf berwarna hitam di hadapanku melaju dengan kecepatan sedang. Setelah aku mengecek lagi, ternyata nasi hanya tinggal sedikit lagi. Sak porsi pun tidak ada. Akhirnya aku putuskan untuk segera menutup warung lebih cepat. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 18. Aku segera mengunci warung. Namun sekilas ada bayangan hitam melintas dan menghilang di pohon asem. Mungkin halusinasiku saja. Aku tak menghiraukan karena aku sangat lelah hari ini. Bahkan di seberang jalan Bang Udin menatapku tajam dengan berkacak pinggang. Bergegas diri ini masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tanpa bergantian terlebih dahulu. Ani baru saja selesai membaca Al-Quran. Adele duduk tenang di pangkuannya. Udah sholat maghrib belum bang? Sholat dulu sana bang, kata Ani dengan nada lembut. Melepas mukena, menggendong Adele dan mendekatiku yang sedang terbaring di kasur. Nanti aja bang sholatnya dek, abang ngantuk banget, capek nih, ucapku. Mataku sudah sangat berat. Samar-samar ku dengar Ani memanggil sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Entah karena apa, aku sudah tak tahan lagi. Hari ini, aku bangun kesiangan. Buru-buru melangkah ke kamar mandi bergegas bersiap-siap ke pasar. Sepulang dari pasar, ku dapati istriku Ani sedang duduk di ruang makan sambil melamun. Sikutnya menempel di meja dan menyangga dagu. Raut wajahnya nampak muram. Assalamualaikum dek, tadi kok nggak bangunin abang sih? Tanyaku sembari duduk di sampingnya. Aku memegang kedua bahunya lalu menatapnya. Namun, wanita cantik ini memalingkan muka. Agaknya ia marah padaku karena semalam tidak mau bangun untuk sholat dan memenuhi panggilannya. Bahkan pagi ini aku dibiarkan pergi belanja siang-siang. Tak ingin membuatnya makin berlama-lama mendiamkan aku, suaminya. Aku pun bergegas, tangan ini mendekapnya lembut. Sungguh aku tak bisa melihatnya seperti ini. Dek, maafin abang. Adek kenapa? Cerita dong dek. Adek tahu sendirilah kalau abang paling gak bisa didiamin seperti ini, ungkapku. Mencium keningnya, membelai rambutnya sampai ke ujung, merenggangkan pelukan dan menikmati wajah ayunya. Adek semalam ketakutan bang.
Berasa banget ada yang mengawasi gitu. Bulu kuduk sampai berdiri. Saking takutnya, adik bangunin abang tapi abang tak kunjung bangun. Adel juga rewel bang. Ia ketakutan sampai jejeritan. Keluhnya dengan mimik wajah kecewa bercampur kesal. Iya dek, kemarin warung abang ramai banget. Abang capek, makanya langsung tidur sampai gak kuat melek, kataku menjelaskan. Ani tetap saja tampak kesal. Bila sudah perihal sholat, ia memang suka kesal. Puncaknya, siang-siang kala itu, selama menikah istriku hanya kesal jika aku lalai dalam sholat. Tok 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 tok. Siapa ya dek? Mamanya Adel tak menghiraukan ucapanku. Bentar dulu ya dek, abang buka dulu. Adek jangan marah ya sama abang, pintaku dengan sangat sembari berjalan ke arah pintu. Sungguh aku lemah bila istriku bersikap dingin padaku. Kenop pintu aku putar. Perlahan terbuka tampak Mas Yogi dengan sumringahnya membawa bungkusan yang entah isinya apa. Ini bang, barusan aku habis dari warung, sekalian beliin sarapan untuk Bang Andi dan Mbak Ani, ucapnya seraya mengangsurkan bungkusan tersebut. Matanya menyusuri ke dalam rumah seakan mencari-cari sesuatu. Lalu kedua netra sang montir mulai berbinar ketika mamahnya Adel berjalan ke arahku dan Mas Yogi. Mas Yogi, ada apa? Ani bertanya kepada Mas Yogi dengan lembut. Rambutnya yang panjang serta wajahnya yang ayu membuat tersepona siapa saja yang melihatnya. Mau ngantri nasi pecel mbak? Pasti belum pada sarapan kan? Ya udah, aku mau siap-siap ke bengkel dulu. Maaf pagi-pagi udah mengganggu, ucapnya. Matanya sedari tadi tak lepas memandangi Ani. Sepeninggalan lelaki montir tadi, tiba-tiba Kak Mira menyelonong masuk. Pintu belum sempat kututup. Tampak saudara perempuan Ani sangat ceria. Seperti biasa berpakaian wah dengan sepatu hak tinggi. Ia langsung mendekati Ani yang masih berdiri tanpa menyapaku terlebih dahulu. Ani, ayo ikut kakak sekarang. Ajak Adel, seharian kita refreshing. Andi kan nanti jualan, sengaja gak kakak ajak. Kakak tunggu di mobil ya. Ada Rara dan ibu juga. Kamira langsung keluar tanpa menunggu jawaban dari Ani. Ani hanya diam mematung. Ia sama sekali tidak melihat ke arahku. Nampaknya ia memang sudah benar-benar kecewa padaku. Aku sadar, aku sudah salah jalan. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Harus tetap melanjutkan perintah Mbak Prapto. Bang, adek mau pergi dulu ya dengan Kak Mira, ucapnya datar seraya meraih Adel yang sedari tadi asyik bermain di depan TV. Ia menggendong Adel dengan kain jarik. Sebelum pergi, Ani mencium punggung tangan kananku tanpa melihat wajahku. Bergegas keluar dan langsung menghampiri saudara perempuannya yang sudah siap di kursi kemudi. Dari jendela mobil bagian belakang, nampak ibu mertua memangku Rara, cucunya. Wanita cantik itu masuk ke mobil. Mataku terus saja memandanginya, sampai mobil itu melaju dengan kencang hingga tak nampak lagi. Singkat cerita, sampai waktu lewat asar, istri dan anakku tak kunjung pulang. Kini aku sudah selesai mempersiapkan jualan dan akan membuka warung. Baru juga warung dibuka, pembeli sudah berdatangan. Tiba-tiba ada anak kecil menangis histeris. Mama, ada hantu ma. Tangisannya sangat kenceng hingga semua mata tertuju kepada anak kecil tersebut. Mungkin umurnya sekitar 4 tahun. Wajahnya merah padam, sangat jelas ia sangat ketakutan. Sang ibu yang sedang menggendongnya bingung dan berusaha menenangkannya. Namun tetap saja, usahanya sia-sia. Aku pun menghampiri. Adik kecil, kenapa nangis? Ucapku lembut seraya memegangi kepalanya dan sedikit membungkuk. Itu ada hantu warnanya hitam di depan gerobak om. Serem banget, matanya melotot. Jawabnya terbata-bata dengan terisak. Tangannya sambil menunjuk depan gerobak. Semua yang ada di warung seketika melihat ke arah gerobak. Tak terkecuali aku yang menatap tanpa berkedip. Semua orang bilang tidak melihat apa-apa, termasuk aku. Bang, bungkus saja ya, tidak jadi makan di sini. Mungkin karena dia sering lihat nonton film horor, jadi berhalusinasi.
Sang ibu nampak cemas sambil mengelus-elus rambut anaknya. "Baik mbak, jadi pesan nasi goreng berapa mbak?" tanyaku ramah. "Berhubung dibawa pulang, aku pesan 10 bungkus kalian dong bang. Yang pedes 9 dan yang 1 ndak pedes ya," jawabnya sembari berjalan, lalu duduk di teras depan rumah tetangga samping rumah kontrakanku. Aku mengangguk, lantas bergegas membuatkan pesanannya. 10 menit kemudian selesai, lalu menghampiri ke samping rumah. Sang anak sudah tenang, sudah tidak menangis lagi. Mereka menyadari kedatanganku. Aku menyodorkan plastik hitam besar pesanannya. "Berapa semuanya bang?" 120.000 mbak. Ia memberikan uang lembaran 100.000 dan 20.000. Aku menerimanya lalu bergegas kembali ke warung. Seketika aku memegang dada, mataku melelalak. Baru aku tinggal sebentar, pembeli sudah makin banyak. Nampak Mbak Ulfa duduk di kursi panjang bawah pohon mangga. Ia masih memakai baju perawat lengkap dengan topi. Matanya fokus pada benda pipih yang dipegangnya. Sepertinya perawat rumah sakit Jati Husada tersebut sedang beristirahat, atau mungkin baru pulang kerja. Mbak Ulfa, baru pulang kerja ya?" tanyaku berbasa-basi sambil berjalan menuju gerobak. Aku langsung diserbu para pembeli yang sudah menunggu. Di sela-sela sibuk menggoreng nasi, Mbak Ulfa menghampiri dan hampir menyenggolku. Matanya melirik sekeliling, menoleh kanan kiri. Tangannya menggenggam ponsel lalu diarahkan kepadaku. Bang, lihat ini," kata perawat manis itu dengan mengisyaratkan mata dan tangannya, menyuruh melihat ponselnya. Lantas aku melihat layar benda pipihnya. Aku terperanjat kaget, seakan tak percaya atas apa yang telah diketik Mbak Ulfa di notebook. Ia mengetik kalau tadi, waktu melewati pasar Jaten, Mbak Ulfa melihat istriku sedang duduk di sebuah rumah makan, yang membuatku terkejut karena ada Mas. Mungkin juga di sana. Apakah ini selingkuh? Sebuah angkutan umum berwarna kuning melintas di depanku lalu berhenti. Seorang wanita yang sangat aku kenali turun dan menatapku. Wanita cantik berkulit putih tersebut hendak menghampiriku sambil sesekali membenarkan letak gendongan kain jariknya. Gadis kecil yang digendongnya mendadak ketakutan. Akhirnya istriku tidak jadi ke warung dan langsung masuk ke rumah. Kebetulan warung sudah sepi, nasi juga sudah habis. Segera aku berberes, sudah tak sabar ingin berbicara dengan mamahnya Adel. Tak ingin berlama-lama memendam sejuta tanya yang menyesakkan dada. Semua sudah beres, tinggal mengunci pintu warung. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku tergopoh-gopoh berjalan menuju rumah di samping warung. Sekilas penjual nasi uduk lewat dan berdehem. Seketika aku menatapnya. Sorot matanya memperlihatkan penuh amarah. Tak ingin terjadi sesuatu, aku segera membuka pintu dan menguncinya. "Abang, tumben, jam segini udah tutup warungnya." Terdengar suara wanita ketika aku hendak membalikan badan. Wajah ayunya membuyarkan pertanyaan yang sudah tersusun rapi. "Udah dek, baru buka udah ramai warungnya." Tadi adik habis dari mana? Diajak Kak Mira kemana?" tanyaku menyelidik sembari membelai rambutnya yang panjang hitam berkilau. Ani agak sedikit menghindar ketika dibelai rambutnya. Tampak wajah letih dan kekecewaan yang ia coba tunjukkan kepadaku, suaminya. Aku pun memakluminya, tetapi hati ini juga ingin mengetahui perihal dirinya yang berada di rumah makan bersama laki-laki lain. Wanita di hadapanku mendesak kasar. Kurangkul bahunya dan mengajak duduk di ruang makan. Ia menurut saja. Selama mengenalnya, aku sudah paham betul bahwa istriku sangat setia. Sungguh akan sangat melukai perasaannya apabila sampai menuduh berselingkuh. "Bang, Kak Mira menjodohkan adik dengan Mas Yogi, Bang. Laki-laki itu menyukai adik sejak kita pertama mengontrak di sini. Lalu mamahnya Rara menyuruhku untuk meninggalkan abang." Jelas istri tercinta menjelaskan dengan muka menunduk. Ia sama sekali tidak berani melihat mataku. Mendadak dadaku rasanya sangat sesak, seperti ditimpa batu yang sangat besar. Refleks tangan ini memegang dada, menghembuskan nafas kasar. Kembali menatap wajah cantiknya, mengangkat dagunya dengan tangan kanan. "Tenang saja, Dek.
Abang tidak akan pernah mencurigai istri abang yang cantik ini, ucapku lembut. Kami saling bertatapan, langsung kerengkuh tubuhnya dalam dekapan. Bang, adik masih marah soal abang pergi ke dukun. Kenapa sih abang senekat itu? Harusnya tunggu saja Bang Denny, Bang. Rezeki gak usah dirisaukan, sudah dijamin sama Allah, Bang. Pungkasnya dengan posisi tetap masih berpelukan. Wanita yang sudah 5 tahun mengabdi padaku, sangat mencintai dan tidak mau berpisah denganku. Banyak laki-laki yang melamarnya, tetapi ia lebih memilih diri ini yang hanya orang biasa tak berpangkat. Kita tidur aja yuk, Dek, nyusul Adel, kasihan bobok sendiri di kamar. Ajakku seraya merenggangkan pelukan. Kami berdiri bersamaan dan berjalan menuju kamar dengan berangkulan. Itu apa, Bang? Bayangan hitam yang nampak di dapur, ucap Ani sambil menunjuk ke arah dapur. Ia ketakutan dan membenamkan wajahnya di dada bidang ini. Seketika mata ini langsung melihat ke arah yang ditunjuk Ani. Akan tetapi, tidak ada bayangan apapun di sana. Sepertinya saking kelelahan, sehingga tampak sesuatu dalam halusinasinya. Aku menuntunnya berjalan masuk ke kamar. Putri kami tidur sangat lelap sambil merentangkan kedua tangan. Bibirnya mengerucut, membuatku gemas. Ayo, kita tidur saja, Dek, ajakku seraya merebahkan badan ini di kasur. Memiringkan badan menatap wajah imut sang bidadari kecil. Sholat dululah, Bang, ucap Ani sedikit menekan, lalu berjalan menuju kamar mandi. Nanti sekalian abang gabung maghrib sama Isya. Sekarang abang sangat capek, mau istirahat dulu, ucapku lesu. Sepertinya istriku tak mengacuhkan karena langsung masuk ke kamar mandi. Aku merasakan sebuah tangan menggerayangi wajahku, mencoba membuka mata walaupun masih berat. Samar-samar tampak wajah cantik tersenyum kepadaku. Adel, bidadari kecilku, berusaha membangunkan ayahnya. Duh, anak ayah yang lucu dan menggemaskan. Pagi-pagi gini udah mandi. Mencium aroma khas wangi bayi dari bedak serta minyak telon. Kududukan di atas perutku, kemudian mengayun-ayunkannya. Ekor mataku melihat jam dinding. Mendadak kaget saat kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8. Gelagapan diri ini langsung menggendong Adel keluar kamar. Tampak Ani sedang asyik menonton TV. Ia sedikit menoleh lalu fokus melanjutkan menonton TV lagi. Dek, abang mau ke pasar dulu ya, ucapku sembari duduk di sampingnya. Gak usah bang, itu lihat aja di dapur, ucapnya sedikit kesal sambil memakan cemilan keripik singkong. Aku berjalan menuju dapur dengan menggendong Adel. Bahan-bahan yang setiap pagi aku beli di pasar sudah lengkap tersedia di meja dekat wastafel. Entahlah sebenarnya Ani marah atau apa. Aku kembali ke ruang makan dan menghampiri. Itu semua adik yang belanja? Adik belanja di mana? Tanyaku heran seraya menurunkan Adel di tikar depan TV. Nitip sama Mbak Erlin, jawabnya datar dan tetap masih asyik ngemil. Akhirnya kuputuskan untuk segera mandi lalu mempersiapkan untuk jualan nanti sore. Namun baru keluar dari kamar mandi, sosok sang ipar sudah berdiri di ambang pintu rumah. Ia menyilangkan kedua tangan di dada. Setelah masuk, seperti biasanya, Kak Mira selalu mengangkat gaun mewahnya agar tidak sampai menyentuh lantai. Untung saja kamu sudah selesai mandi. Aku kesini mau mengingatkan soal pembayaran kepada montir yang bernama Yogi. Iya kak, Andi sudah bilang nanti yang dia akan bayarnya. Sedikit lagi terkumpul 10 juta, jelasku. Tiba-tiba ingat jika kakak Mira menyuruh istriku untuk meninggalkanku. Sini pinjam uangnya 500.000 saja, pintanya dengan ketus dan agak memaksa. Ia mengulurkan tangan kirinya. Aku terdiam sejenak dan berpikir, kalau tidak dipinjami, takutnya nanti saudara perempuan Ani marah. Ya sudahlah, pinjami saja. Lagian sekarang warungku sudah ramai lagi. Andi ke kamar dulu mau ngambil uang ya kak, ucapku seraya berjalan masuk ke kamar, mengambil dompet di lemari dan merogoh 5 lembar 100 ribuan. Adel dan mamanya kemana ya? Batinku. Tergopoh-gopoh menghampiri wanita bergaya wah tersebut karena ia sudah berteriak memanggilku. Andi, cepetan dong, gerah tahu di sini.
Tangan kanannya menggibas-ngibas di dekat leher dan tangan kiri masih mengangkat gaun mewahnya. Setelah Kak Mira menerima uangnya, ia bergegas keluar. Aku pun mengekorinya. Sekalian ingin mencari kedua bidadari cantikku. Sampai di halaman tampak mobil Kak Mira dalam keadaan mesin masih menyala. Ceroboh sekali. Aku membuang nafas kasar. Untung saja lingkungan di sini aman, sehingga tidak terjadi sesuatu hal buruk. Aku pergi, bye. Ucap wanita itu sembari masuk ke mobil. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan berlalu dari pandanganku. Mendadak tenggorokan terasa mencekat. Penglihatan menjadi buram saat kulihat sosok Ayu itu berjalan bersisihan dengan laki-laki berpakaian werpak putih. Dari mana mereka berdua pagi-pagi begini? Samar-samar kulihat di belakang mereka berdua ada istrinya Mas Bagas sedang menggendong bidadari kecilku. Aku hampir saja mencurigai wanita cantik itu. Mereka menghampiriku yang sedang duduk di teras rumah. Manik mata Mas Yogi sedetik pun tak lepas dari wajah Ani, istriku. Saat aku berdehem barulah dia memalingkan badangannya dan berpura-pura mengucek-ngucek matanya yang sepertinya tidak gatal. Dari gelagatnya, memang jelas terlihat ia sangat menyukai Ani. Sebelumnya ia masih bisa menyembunyikan perasaannya, tapi tidak untuk hari ini. Ani duduk di sampingku, lalu menggamit jemariku. Aku pun membalasnya dengan membelai rambutnya yang panjang. Cie, celetuk Mbak Erlin sambil cengar-cengir. Adik dari mana aja sih? Abang nyari-nyari tadi. Oh ya, barusan mamanya Rara habis dari sini, Dek. Saya mau berangkat kerja dulu ya. Maaf Bang Andi. Kebetulan tadi kita satu arah habis dari warung. Baru tahu kalau Mbak Ani pernah kesurupan. Coba waktu itu sedang tidak didugaskan keluar kota, pastilah saya menjenguk. Kasihan Mbak Ani juga Adel sampai kesurupan ya. Setelah laki-laki yang bekerja di dealer Yamaha tersebut, raut wajahnya memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam sembari memandangi mamanya Adel. Iya mas, makasih sudah simpati dengan keluarga saya. Insya Allah seminggu lagi uangnya saya antar ke rumah Mas Yogi ya. Ucapku agak sedikit cemburu. Waktu begitu cepat berlalu dan uang Mas Yogi sudah lama aku kembalikan. Selama hampir setahun warungku sangat ramai. Tetapi Adel sekarang menjadi sakit-sakitan. Apakah ini pengaruh buruk dari ulahku yang datang ke dukun? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.